Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Adapun besaran potongan iuran adalah 3% dari total gaji atau upah yang diterima pekerja ataupun penghasilan pekerja mandiri atau freelance. Beberapa waktu ini kita selalu dicekoki berita-berita yang tidak mengenakan hati. Mulai dari rencana kenaikan pajak yang dari 10% menjadi 12%. Rencana kenaikan listrik dan BBM. Rencana naiknya harga minyak goreng. Uang kuliah yang setinggi langit. Dan baru-baru ini Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah punya rencana memotong gaji seluruh karyawan, baik itu karyawan negeri maupun karyawan swasta, sebesar 3% dari total gaji dan dimasukkan ke dalam satu unit bisnis pemerintah yang bernama TAPERA atau Tabungan Perumahan Rakyat. Itu artinya kalau kalian pegawai negeri ataupun swasta, gaji kalian akan dipotong 3% lagi sesudah dipotong pajak penghasilan dan BPJS dan potongan-potongan lain termasuk potongan pinjaman ke perusahaan kalau ada pinjaman. Menarik kan? Ada potongan lagi dari gaji di luar potongan-potongan lainnya. Potongan buat tabungan perumahan rakyat sebesar 3% dari total gaji baik untuk pegawai negeri ataupun swasta ini dimaksudkan pemerintah supaya rakyat bisa menikmati rumah yang akan dibangun pemerintah nantinya. Jadi begini ya, ibaratnya kamu punya gaji sebesar 3 juta rupiah. Akan dipotong sebesar 3%-nya atau 90.000 rupiah lah setiap bulannya. Jadi selama setahun kamu harus nabung di TAPERA sebanyak 90.000 kali 12 bulan. Atau sama dengan 1.080.000 rupiah per tahun. Kalau dipotong lagi 10 tahun berarti Anda sudah nabung di TAPERA sebanyak 10.800.000 rupiah per 10 tahun. Apakah uang 10 juta rupiah yang ditabung selama 10 tahun itu bisa buat beli rumah? Sulit sekali. Di tengah harga rumah yang terus-menerus naik tinggi. Bahkan uang 10 juta rupiah yang ditabung selama 10 tahun itu buat uang muka sebuah rumah saja bahkan bisa dibilang tidak cukup. Belum lagi nanti kalau ada inflasi, kenaikan harga bahan bangunan, kenaikan harga tanah. Padahal gaji kita naiknya tidak tinggi. Jadi bukan itu saja yang dikhawatirkan dengan pemotongan gaji sebanyak 3% itu. Kita sudah paham semua bahwa jenis pemotongan gaji ini sudah berjalan lama di unit-unit usaha pemerintah sebelumnya. Seperti di Asabri dan Jiwasraya. Uang dari rakyat dikumpulkan sebanyak-banyaknya dan dikelola oleh pemerintah lewat produk-produk investasi seperti saham, obligasi, dan lain-lainnya. Dan hasilnya, dana pensiun di Asabri dikorupsi sebesar 23 triliun rupiah. Dana yang mengendap di Jiwasraya dikorupsi sebesar 17 triliun rupiah. Mega korupsi yang terjadi di kedua lembaga ini sebenarnya tidak mengagetkan karena sudah tercium sejak lama. Ketidakbecusan orang pemerintah mengelola dana masyarakat sebesar puluhan triliun rupiah itu ditambah kong kali kong dengan mafia investasi membuat akhirnya rakyat lagi yang menjadi korban. TAPERA ini gak ada bedanya dengan Asabri dan Jiwasraya. Sama-sama mengumpulkan uang rakyat dan diinvestasikan untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi dalam perjalanannya belajar dari kasus yang sudah-sudah akhirnya punya potensi bobol lagi karena ketidakbecusan pengelola dana. Dan sebenarnya model pemotongan gaji seperti TAPERA ini memberatkan rakyat. Apalagi buat mereka yang swasta, yang sudah gajinya kecil. Potongan setiap bulannya banyak, mulai dari BPJS sampai pemotongan upah karena pinjaman.
Belum lagi harus mikirin listrik yang bisa saja naik sewaktu-waktu. BBM pulang pergi dan sekolah anak serta harga bahan makanan yang nggak bisa dijaga kapan naiknya. Entah apa yang ada di dalam pikiran pemerintah sekarang. Mereka hanya sibuk memotong dan memerah keringat rakyatnya sampai tetes terakhir tanpa memberikan solusi pendapatan yang lebih tinggi dari sekarang. Tapi kita mau bagaimana lagi? Ingin jadi Indonesia emas tahun 2045 lagi, tapi ada yang cemas dan akhirnya lemas. Akhirnya ya sudah, mending kita ngopi lagi sambil menggerutu tanpa henti. Seruput dulu kopinya. Gaspol.